warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Joko dan Pak Lindu satu komunitas dan masuk guru kami. Yang saya hormati mewakili dari Pak Rejo, Sekretaris Desa, Sekretaris DKAD. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perlakuan. Yang pertama tentunya pengurus DKAD, saya ucapkan terima kasih atas perlakuannya. Banyak keterangan yang dari berkenan dari dengan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya menindaklanjuti progres DKAD Pak Sumbing yang diharapkan oleh masyarakat di 7 desa Bandungan, Rasan, Sidoarjo, Gandusari, Ngeparjo, Palegen, dan Josari. Di 7 desa ini sebenarnya sudah dipeta-petakan sesuai potensi wilayah. Dari 7 desa nanti kita juga akan memetakan atau mapping 3 desa menjadi tempat pertumbuhan yang paling sudah direncanakan oleh Pak Yudi sebagai tenaga ahli. Di 3 desa menjadi tempat pertumbuhan ini, itu Desa Bandungan, Sidoarjo, dan Gandusari, kan tempatnya berdekatan. Dari 7 desa sudah dipetakan sesuai potensi ini, awalnya juga menjadi salah satu edukasi. Bandungan menjadi edukasi seni, kemudian Rasan menjadi edukasi pendidikan, di Sidoarjo edukasi kuliner, Gandusari edukasi pertanian dan pengolahan sampah, dan Josari agrowisata. Kalgen ini edukasi ekonomi, Ngeparjo edukasi budaya. Wisatawan apabila datang ke Pak Sumbing nanti edukasi kulinernya harus berada di Sidoarjo. Kemudian wisatawan datang ke Pak Sumbing untuk edukasi seni, ingin mengetahui perkembangan seni budaya di Bandung. Walaupun di desa-desa lain juga ada. Kemudian kemarin juga kita ke Stimik terkait dengan kerjasama yang sudah kita lakukan. Pak Joko kayak itu. Pak Irwan perlu diketahui bahwa pembentukan DKAD Pak Sumbing ini sudah hampir 9 bulan, bahkan hampir 1 tahun. Karena kita awalnya dari ngobrol-ngobrol para kepala desa, hasil ngobrol dengan lembaga dan masyarakat, sehingga berkeinginan di 7 desa ini dibentuk DKAD yang diberi nama Pak Sumbing. Kenapa diberi nama Pak Sumbing? Karena Pak ini landasan paling bawah. Karena Bandungan ini landasan paling bawah Gunung Sumbing, sehingga kita beri nama Pak Sumbing. Sementara itu sambil ngobrol ada usulan di DKAD ini. Bertanya itu untuk versi spasial. Untuk peta yang disebutkan Pak Joneka dari sini antara Bandungan, Sidoarjo, dan Gandusari segini. Ini cakupan wilayah, pusat pertumbuhan ada di 6 desa. Kita sudah peta dalam tulisan-tulisan ini ada. Untuk stakeholder ini baru kita petakan. Salah satunya adalah dari universitas. Ini ada 5 universitas, dan termasuk nanti UNJ. Kami harapannya di masing-masing universitas itu beda-beda. Yang belum tersentuh sama sekali itu adalah komunitas. Penyangga wisata programnya, termasuk desain pengembangannya juga bisa kami petakan. Kami sudah ada tulisan-tulisan sudah kita kumpulkan semua. Pengembangan dan saya pengembangan sentra, pengembangan kopi, edukasi. Barangkali nanti ini kurang detail sehingga harus dipetakan kembali dan kita tinjau ke lapangan. Di Desari ada embung, Gedowo, jembatan layang, wisata air Gunung Setri. Desa Kaden ada Kamendon, Desa Gandusari ada gua Gandus, Water Asri. Ini
untuk menunjang. Sampai ke bawahnya itu sudah kita identifikasi infrastruktur jalan lingkar kawasan sama jalan penghubung. Jadi sudah kita petakan gambarnya, orang-orang tidak punya di sini kalau Pak Joko meneng. Wah, berusaha bagi spasial. Orang-orangnya tidak ada. Nanti orang-orang udoke kawan daripada kemarin untuk minta bantuan lingkungan itu ya angel benar. Ya, benar-benar. Pembangunan dan pembangunan jalan penghubung kawasan. Jadi termasuk sisa-sisanya juga sudah ada jalan-jalannya. Nah, lingkungan ini baru kayaknya nanti tidak sampai lingkungan. Nanti monggo silakan, khususnya untuk PDI ini sekilas perkenalan kami. Ini ada juga yang sudah datang. Ini harapan kami. Ini kegiatannya Bapeda Fasilitasi Perencanaan. Tapi ini ada beberapa usulan yang masih dalam tahap masih didesain. Satu, grand opening. Dua, lomba video dan foto. Lomba produk unggulan, pelembagaan dan organisasi. Ini peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi dari semua bisa dibaca di sini. Saya kira matur untuk perkenalan. Kurang lebihnya monggo selanjutnya kita serahkan kepada UNJ agar bisa pertama mungkin paparan dulu ya Pak ya, apa yang mau disampaikan oleh UNJ, kedua nanti program apa yang bisa disebut di sini sehingga bisa masuk ke dalam program-program. Waktu sepenuhnya untuk selanjutnya kita serahkan kepada UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Joko, ya, Pak Dirto tadi dengan Pak Yuri dan Pak Sujono. Ngapunten ini saya dan teman-teman itu merusui waktunya bapak-bapak untuk menyampaikan peluang UNJ bisa berperan serta di pembangunan Umpak Sumbing yang nanti mengapa saja dan usahanya ya, usaha untuk meraih dananya seperti apa mungkin kami akan. Dan ini waktunya memang lengkap sekali Pak Joko. Ini hari Jumat ini sudah harus tunggal. Tema mereka citanya itu ada ekonomi hijau ya, atau green economy. Kemudian ekonomi digital atau digital ekonomi. Kalau yang green economy itu terkait dengan pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, konservasi sumber daya alam. Kalau ekonomi digital atau digital ekonomi itu pembuatan dan pengembangan layanan berbasis digital. Ini intinya buat aplikasi. Kalau yang ekonomi digital. Kemudian ekonomi biru atau blue economy itu pengelolaan sumber daya laut. Ini tidak karena jauh dari laut. Kemudian kemandirian kesehatan. Ini tadi Pak Yuri juga sudah cerita ada jamu herbal dan non herbal, penanganan permasalahan stunting. Nah ini temanya Pak. Jadi pengembangan alat kesehatan, pembuatan dan pengembangan obat dan obat herbal dan non herbal dan stunting. Jadi fokusnya itu kalau mau mengambil ya yang ketiga ini. Kemudian pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata. Nah ini terkait pengembangan hubungan program wisata di 5 destinasi super prioritas. Ini 5 destinasi super prioritas itu kita sebenarnya tidak masuk. Yang masuk nih. Yang Labuan Bajo, Mandalika, Toba, Likupang, Borobudur. Oh, Likupang. Nah, 5 GPSP itu Borobudur, kita itu masuk di GPSP itu. Nah, 5 destinasi super prioritas ini alhamdulillah jadi yang bisa masuk Bapak. Nanti memang harus pilih salah satu dari 5 ini dari 5. Jadi kita yang masuk itu tadi yang green economy, kemudian ekonomi digital. Kalau ini tidak nih, ekonomi biru tidak laut. Kemudian kemandirian kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jadi dari 4 tema itu, dari 5 tema itu kita masuk 4 tema. Kemudian kalau ini kan anugerah desa wisata 2002.
kedua, ini sebagai acuan kita. Apa sih yang dinilai kan itu? Yang pertama adalah konservasi dalam lingkungan alami, memelihara dan mengoptimalkan scanning duty, pengelolaan aktivitas, menempatkan fasilitas yang bersifat komersial dan rekreatif dengan resort, kemudian jaringan akses internal, tata guna lahan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan ini, kemarin kita menetapkan ini daya tarik wisata dan homestay, atau bisa saja juga ke konten digital dan kreativitas desa wisata. Kita bisa masuk ke nomor 2, 3, dan 4. Kriteria desa wisata jelas ada daya tarik pengunjungnya, apa yang ditawarkan desa wisata itu, tempat wisatanya itu apa, gitu. Kemudian homestay-nya ada apa tidak, resortnya ada apa tidak, kemudian digital dan kreatif. Kemudian aspek yang dinilai itu ada souvenirnya, ada toilet umumnya, ada CHSE-nya dan kelembagaan desa. Kemudian CHSE-nya ini karena kemarin adanya COVID, maka muncul ini CHSE, Certified Health Quality. Kemudian kelembagaan desa, sebenarnya legalitas berbadan hukum dan pengelolaan. Nah, kalau membuka aplikasi Kedereka di kedereka.id, kedereka.id. Kemudian nanti desa atau PKD nanti masuk ke mitra, kemudian daftar sebagai mitra. Ini kita sebagai insan perguruan tinggi itu bisa melihat ini Pak, kolaborasinya. Apa yang ditawarkan oleh desa, masalah-masalah apa, kemudian nanti kita bisa berkolaborasi. Ya, caranya tadi mendaftarkan, kemudian apa saja yang harus dijelaskan. Jadi desa atau kawasan wisata itu tahu masalahnya, itu tahu tujuannya itu apa, itu tahu detail untuk mencapai tujuannya. Nanti perguruan tinggi itu tinggal membantu menciptakan yang ada di sini, yang kebutuhan spesifiknya, membantu menciptakan master plan, membantu sistem digitalisasi, membantu sistem pengembangan agar terwujud ini peluang ciptanya, sehingga masalah yang di sini itu tuntas. Atau itu pertama yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu di badan kerjasama antar desa itu mendaftar di sini sebagai mitra. Daftar sekarang, dan ini harus menggunakan email instansi. Kemudian yang diinginkan itu apa? Pak Sumbing membutuhkan untuk dari latar belakang di atas, maka Pak Sumbing membutuhkan peta digital yang berbasis web dan sebagainya. Kemudian detailnya ada di sini, detailnya ada di kebutuhan spesifik kreasi rekreasi peluang cipta. Peta digitalnya itu seperti apa? Peta digitalnya untuk peta digitalnya misalnya bisa untuk menggait wisatawan dari seluruh Indonesia untuk menuju ke Balongan. Bisa wisatawan bisa melihat resort yang ada di Balongan. Dari Korea itu, kalau saya cenderung karena ini waktunya Jumat harus masuk ke kementerian, ini yang kedua, yaitu ekonomi digital. Jadi nanti semua potensi baik pariwisata, agro, kuliner dan sebagainya kita petakan dalam bentuk digital, sehingga ketika orang klik dari seluruh dunia itu bisa melihat Pak Sumbing, diklik ini, oh ini jamu nong ini, oh ini seni apa di sini bisa disajikan. Terus kalau dari Amerika mau ke Pak Sumbing itu naik pesawatnya harga tiketnya berapa hari dan sebagainya itu. Kalau bisa kita bikin yang informasi semacam itu, dan itu punya nilai jual.
Termasuk nanti harapan kami ketika aplikasi itu dibikin Pak Evan dan tim, itu kita kerjasama dengan di sini sudah ada riset berapa ya? Ada Pak Bibit itu sini. Sejak Sejak kan riset itu ya. Iya. Penginapan tuh? Pak, Belum, baru itu baru kafe. ya Yang sama Kaswari sama Villa Iya. Sundin. Villa Sundin. Iya.